wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama aku Anissa Rahma dalam bisnis Anda. Nah, kali ini aku sudah ada di rumah produksi kerajinan kayu, yaitu ada Baraga Kai. Nah, ini dari namanya aja udah unik ya pemirsa. Nah, aku sekarang mau ngulik-ngulik nih tentang Baraga Kai. Jadi langsung aja yuk ikutin aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Anissa dari bisnis Anda. Nah, ini pengen tanya-tanya nih tentang Baraga Kai. Boleh nggak Bu kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Gimana kalau kita ngobrolnya di dalam saja? Boleh, yuk langsung. Wah, ini produk-produk dari Baraga Kai ya, Bu? Betul. Ini produk dari Baraga Kai. Ini ada di sini, ada juga di tempat produksi di atas di lantai 2. Wah, jadi produk-produk yang jenis-jenisnya ada di sini semua dan produksinya ada di atas. Betul. Nah nih Bu, ada yang menarik perhatian aku banget nih. Di sini ada notebook tapi sampulnya dari kayu. Betul. Itu ada notebook, sapunya dari kayu. Silakan. Boleh aku lihat? Boleh. Silakan. Wah, ini pemirsa, ini unik banget ya. Jadi sampulnya ini terbuat dari kayu dan ini gimana Bu proses pembuatannya, diukir atau seperti apa Bu? Sebenarnya ini kita memakai laser CO2, digrafir sebenarnya, bukan diur. Iya, digrafir pakai laser gitu. Wah, baik nih. Sebelum aku pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang Baraga Kai ini, aku pengen tahu nih Bu, sebenarnya nama Baraga Kai ini terinspirasi dari mana nih Bu? Ya, mungkin terinspirasi karena kami adalah semuanya orang Sunda ya. Jadi suami saya orang Sunda dan saya juga orang Sunda. Akhirnya kita menemukan Baraga itu yang artinya itu mungkin tidak lebih ya memperlihatkan gitu, atau memamerkan juga bisa gitu. Berarti memang berasal dari bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Kalau kai itu adalah kayu. Jadi artinya Baraga Kai itu jadi kami ingin memamerkan kayu, ingin memperlihatkan kayu. Ternyata kayu juga indah dalam bentuk lain, itu aja. Iya bener, dilihatnya juga indah banget Ibu. Sebenarnya kalau Ibu sendiri ini terinspirasi dari mana Bu untuk membuat Baraga Kai ini? Sebenarnya kita mulai dari tahun 2020. Waktu itu kan emang pandemi ya, lagi COVID. Pandemi, terus inspirasinya emang anak saya juga kan mungkin waktu itu mau sekolah juga. Terus ternyata kan aku misalnya aku pengen masuk ITB dan aku nggak mau tempat lain. Tapi kan kita nggak bisa gitu aja ya. Ayo kita sama-sama kalau emang mau berhenti dulu 1 tahun tidak kuliah. Ayo kita cari apa nih untuk mengisi keluangan waktu. Akhirnya adalah ide seperti ini didukung sama ayahnya gitu. Kebetulan ayahnya juga hobi, akhirnya jadi hobi sama-sama lah ini gitu. Wah, jadi memang satu keluarga nih bareng-bareng bikin Baraga Kai ini. Betul. Wah Bu, aku salfok nih dari tadi ngeliatin bros ibunya, ini juga bikin sendiri Bu. Betul, ini produk dari Baraga Kai juga. Pemirsa boleh dilihat, ini ada brosnya ternyata dibuat sendiri dari kayu ya Bu? Betul. Wah, jadi untuk saat ini jenis-jenis produknya ada apa aja nih Bu? Banyak, dari mulai gantungan kunci, mungkin ini yang sering banyak yang mencari, ini gantungan kunci, dan ini adalah gantungan kunci yang buat dipasangnya juga. Jadi kan kita ada kunci mobil, kunci rumah, suka belatakan di mana aja ya. Jadi kita bisa taruh di sini gitu. Ini gantungannya dan itu gantungan kunci dan ini tempat gantungan kuncinya. Terus yang paling disukai juga ini seperti kaligrafi. Kaligrafi, betul. Nah, kalau ini apa nih Bu? Ini tatakan gelas.
tatakan iya, gelas iya. supaya kan kadang-kadang kalau yang kaca supaya tidak meletup atau apa, kita kasih tatakan gelas supaya Betul, lebih betul. indah gitu. Dan juga menambah kesan estetik juga ya, Betul. Bu. Dan ini juga bisa misalnya pesen aku pengen misalnya tatakan gelasnya motifnya sama dengan tempat tisu biar Nah, iya. indah. Gitu. Oh, berarti satu set gitu ya, Bu? Bisa satu Ini set. biasanya pembelinya tuh dari mana sih, Bu? Sebenarnya kalau misalnya di daerah-daerah kita biasanya banyak juga gitu, mungkin orang-orang yang suka seni juga gitu. Tapi kalau kita lagi pameran, kebanyakan itu orang Jepang, orang Korea senang sekali misalnya tempat teh gitu. Wah, benar banget. Jadi memang banyak orang mancanegara yang memang tertarik juga. Tertarik juga gitu. Wah. Pernah ada yang orang Jepang juga sampai saya lihat misalnya di rumah teman saya ada Iya. seperti ini, katanya dia fotoin yang di rumah temannya, bisa nggak saya pesen juga dengan, karena kan spesial di tempat saya itu semua barang boleh custom memakai nama. Wah, berarti custom tergantung permintaan dari konsumen ya, Betul, Bu? betul. Jadi kalau misalnya untuk hadiah itu kan lebih personal jadinya ya. Dan yang menerima ngerasa, oh saya senang nih karena ini emang spesial dibuatkan untuk beliau gitu. Semua custom. Tapi kalau memang sebenarnya semuanya custom ya, Bu, berarti kan membutuhkan waktu yang cukup lama nih. Iya. Kira-kira untuk proses pembuatannya berapa lama, Bu? Biasanya saya minta sekitar 10 hari. 10 hari ya, 10 Bu? hari gitu. Terkecuali kalau memang orderan lagi panjang banget, kita mungkin sekitar 2 minggu gitu. Iya, iya. Kalau misalnya untuk pernikahan, misalnya pesannya 100-an, nanti kita mungkin minta waktu 1 bulan. Wah, Seperti maksimal itu. 1 bulan ya, 1 paling cepat. bulan. Nah, ini aku taruh lagi ya, Bu, di Boleh, sini. silakan. Nah, kalau yang ini nih, Bu, ini hampers ya, Bu? Bisa hampers juga, bisa disimpan di, silakan kan, bisa disimpan. Boleh dilihat? Iya, boleh disimpan di meja untuk cemilan supaya tidak berantakan. Wah, ini pemirsa ada tempat kue-kue nih. Iya. Nah, ini dari Ibu nih nyediain kuenya juga atau tempatnya aja atau gimana nih, Bu? Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Cuman kalau kuenya mungkin dari luar juga ya. Iya. Jadi permintaan saya minta disiapkan dengan kacang-kacangnya, misalnya kita bikin seperti itu gitu. Berarti- Dan keunikan lagi satu desain kami itu kita bisa ditumpuk. Ditumpuk. Oh, seperti ini. Ditumpuk seperti ini tanpa ragu, tanpa nih, bisa digoyang-goyang juga tidak akan jatuh. Coba kita goyang-goyang ya, pemirsa. Wah, ini kuat ya. Kuat karena ini udah didesain seperti ini. Jadi kayak di stack. puzzle ya, Bu ya? Betul. Nah, ini aku mau nanya nih, Bu, kalau misalnya desain-desainnya ini terinspirasi dari mana atau memang sesuai permintaan dari konsumen, Bu? Tidak. Kebetulan suami saya juga dia sering mendesain barang juga. Jadi akhirnya pengalaman beliau dipadukan dengan ini, dengan ide-ide dari saya, dari anak-anak. Akhirnya macam-macam lah produknya karena emang dari 6 kepala ya gitu. Bener-bener dibantu sama Betul semuanya ya, Bu. Dan semuanya, betul. kalau yang aku lihat tuh ada dari Instagramnya juga nih untuk promosi. Betul. Nah, itu Instagramnya apa, Bu, namanya, Bu? Baragakai. Wah, jadi untuk pemirsa di rumah yang mungkin mau pesen Baragai ini boleh langsung mengunjungi Instagramnya ya, Bu, namanya Baragakai. Baragakai. Wah, ini aku taruh lagi ya, Bu. Boleh, silakan. Ya, ini juga sama. Ini juga sama tempat kue. Tempat kue juga. lebaran. Oh, jadi bentuknya macam-macam ya, Bu? Betul. Kalau tempat kue lebaran kan suka ada yang bulat. Iya. Ya, jadi ini kita bikin seperti ini supaya bulat juga di dalamnya. Jadi kita simpan di meja, sementara di dalamnya bisa diisi juga gitu. Di tempat kue gitu. Cuman kuahnya lagi tidak ada sampelnya. Nah, ya. nih, Bu, kalau desainnya ini tuh sebelumnya digambar dulu atau bisa langsung gimana, Bu, desainnya? Oh, ini biasanya langsung suami saya gambar di komputer gitu. Jadi mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di produksinya di atas. Oke, nanti kita gitu. lihat produksinya ya, Bu. Betul. Nah, buat nih, ini aku taruh dulu. Bisa? Ya, kita pelan-pelan taruh.
Nah, buat pemirsa di rumah nih yang mungkin pengen pesen nih, bisa kemana nih Bu pesennya? Biasanya kalau misalnya pesan bisa chat via Instagram. Atau misalnya bisa juga langsung ke WA ke 0822 6130 2007. Oke, baik. Jadi buat pemirsa yang mau pesan boleh langsung mengunjungi Instagramnya atau juga bisa di nomor telepon di bawah ini. Baik. Atau nanti bisa lihat juga katalognya di dalam. Ini ada ini ada barcode katalog. Jadi kalau misalnya mau di ini bisa langsung di scan katalognya. Ini bisa langsung nanti dilihat katalog dari Baragakai. Iya. Jadi untuk pemirsa boleh langsung nih, nanti kita sediain juga barcode-nya. Iya, di Instagramnya Baragakai, nomor teleponnya, dan ini adalah barcode-nya. Nah nih Bu, aku mau nanya nih, kalau ini kan termasuk yang unik banget nih ya Bu. Ini perbedaan dengan produk-produk yang lainnya tuh apa nih Bu? Kalau perbedaan yang sangat mendasar, kalau di kita itu bisa custom dan kita tidak ada minimal order. Gak ada minimal order? Iya, boleh memakai nama, itu emang kelebihan kita itu. Kita melayani sedikit pun custom memakai nama dan sebagainya. Nah gitu. itu ada perbedaan harga nggak nih Bu? Dari mungkin ke tingkat kesulitan dari desainnya atau seperti apa itu ada perbedaan harganya? Tidak. Jadi kalau misalnya hanya nama, kita tidak cas harga gitu. Tapi kecuali apabila logonya susah, nanti kita coba ternyata emang susah membuatnya, baru kita nanti discuss mengenai harga. Wah, gitu. ini aku juga baru lihat Bu. Ternyata ini di belakangnya pemirsa ini ada fotonya juga. Nah, ini bisa custom buat bisa foto juga custom, ya? bisa custom. Nah, nanti kalau misalnya memakai foto, baru itu harganya agak lain. Karena itu kan pembuatan lagi gitu. Tapi tidak mahal kok. Selisihnya cuma 35.000 saja. Wah, murah banget ya Bu, bisa dengan harga segitu bisa mendapatkan produk yang cukup unik nih. Nah Bu, aku pengen lihat-lihat proses produksi seperti apa, kira-kira boleh nggak nih Bu? Boleh. Nanti kita sama-sama ke lantai 2 karena produksinya kita simpan di lantai 2. Baik. Nah pemirsa, setelah ini kita akan lihat keseruan dari proses produksinya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Yuk Bu, kita langsung lihat produksinya seperti apa ya? Yuk. Silahkan masuk, ini tempat kerja kami. Jadi pemirsa, ini adalah ruangan untuk produksinya ya Bu? Betul. Nah, ini aku baru lihat ini di bawah tadi belum ada ya? Betul. Ini ada tempat tisu ya Bu? Bukan, ini tempat perhiasan, misalnya bisa dipakai tempat bros. Iya. Nah ini kalau aku lihat ini namanya beda-beda. Ini berarti betul. Custom. Wah, ini bikin berapa banyak nih Bu? 18 ya kalau nggak salah. 18. Iya, 18. Wah. Nah, ini barang yang udah hampir jadi dan di sana itu mungkin boleh dilihat. Itu adalah barang-barang yang sebelum finishingnya seperti itu bentuknya. Gitu. Wah, aku ini salah fokus sama ini apa nih Bu? Itu tempat stand HP. Jadi kalau kita meeting boleh, atau apa, boleh silakan. Nah ini pemirsa ada stand HP, ini tuh bentuknya unik banget nih Bu. Iya. Nah ini untuk acara apa nih Bu? Biasanya ini ini kita emang bikin stok gitu. Mungkin para muda-mudi kalau yang pingin jalan-jalan, ini kan knockdown, jadi bisa dimasukin ke dalam tas. Jadi kalau mau foto-foto dengan di bawah disimpan, kita bisa pakai ini juga gitu. Jadi bisa ke sini, bisa masuk ke dalam tas. Jadi kalau misalnya mau selfie di meja makan dan sebagainya itu bisa juga. Dan kayaknya ini juga estetik banget. Jadi kalau masuk kamera tuh kayak bagus gitu ya, dilihatnya unik dengan ukiran-ukiran kayunya. Nah nih Bu, ini ada produk apa lagi nih Bu? Ini ada sama tempat tisu seperti itu. Iya, betul. Kalau yang ini apa nih? Itu seri Harry Potter. Wah, seri Harry Potter. Jadi memang peminatnya cukup banyak, apalagi buat fans-fansnya Harry Potter nih. Ini ada ukiran
notebook dengan ukiran seri-seri Harry betul. Potter ya. Boleh di custom nama juga, nama yang pesennya di sini silahkan, tidak masalah. Wah, ini penjualannya tuh udah di mana aja, Bu? Kalau misalnya kalau untuk penjualan tidak tetapnya, kita biasanya mengikuti basar yang ada, yang diselenggarakan sama Dinkop atau Dinas Perdagangan ataupun misalnya Dinas Pariwisata gitu. Tapi kalau untuk tetapnya kita udah dari Dekranasda dibukakan untuk display untuk di Ion. Di Ion ada gitu. Dan kebetulan kami juga kemarin sudah terpilih untuk bukan perwakilan ya, ada display di Uniqlo Harapan Indah. Wow, jadi iya, aku juga baru ngeliat ya, kemarin tuh Uniqlo bekerja sama UMKM. Betul. Dan salah satunya Ibu juga bisa terpilih masuk sana. 6 UMKM yang terpilih untuk display di sana. Wah, ini merupakan sebuah prestasi juga ya, Bu, buat Baragaka Alhamdulillah, ini. alhamdulillah. Nah, Bu, ini kalau aku lihat di sini ada lagi proses produksi juga. Betul. Boleh aku lihat ke sini, Bu? Oh, boleh, silakan. Wah, ini lagi proses apa nih, Bu? Ini lagi proses pengecatan. Ya, jadi setelah kita dibikin, mungkin kasarnya kan asalnya bentuknya tidak rapi seperti ini ya, kotor-kotor seperti ini. Nanti kami amplas, habis beres kami amplas, nanti kami cat di sini. Gitu. Wah, jadi proses pertamanya tuh apa, Bu? Proses pertamanya itu kita desain pakai komputer, terus langsung kita bikin seperti ini, udah ini, langsung kita amplas, dibersihin, baru proses pengecatan. Oh, kalau boleh tahu nih, Bu, harga dari masing-masing produknya ini berapa aja nih, Bu? Oh gitu, baik. Kalau misalnya untuk gantungan kunci yang mungkin yang sudah jadinya seperti ini ya, itu kita ini 20.000. 20.000 gitu. Wow. Kalau ini yang udah jadi ini 125.000 gitu. Pastinya ada di Ion. Nanti di sana ada dengan harganya. Kalau untuk yang besar seperti ini, ini mentah ya, ini masih kotor-kotor. Ini 150.000. 150.000 berarti nanti setelah ini prosesnya adalah di amplas ya, Bu? Di amplas dulu. Di amplas baru nanti pengecetan. Setelah gitu. itu sudah. Ya, ini ada 5 tahap. Jadi setelah dicek kita kasih pelapis dulu, nanti dia kasar kita amplas lagi sehingga halus gitu. Wah, ini menarik banget ya pemirsa, ini dari ukiran-ukirannya juga benar-benar unik banget. Nah, biasanya tuh dapat inspirasi dari desain itu dari mana sih, Bu? Untuk mendesain itu biasanya suami saya yang mendesain gitu. Untuk kalau untuk ide kita itu ada dari kebetulan saya kan ada anak 4 ya. Nah, semua berhak boleh mengajukan ide. Berarti semuanya itu Ibu manfaatkan untuk mengeluarkan ide-idenya nih ya, Bu? Betul. Wah, ini unik banget nih, Bu. Kalau dari proses produksi tersendiri tuh kira-kira kesulitannya apa sih, Bu? Kalau kesulitannya itu mungkin dari plywoodnya atau tripleknya itu yang ketebalannya tidak sama gitu. Dan mungkin untuk mendesainnya juga itu cukup lama untuk mendesain satu produk. Gitu. Nah, kalau tripleknya ini tuh Ibu dapat dari mana, Bu? Kita biasanya langsung mencari triplek yang kualitasnya bagus gitu. Nanti kita pilih-pilih, nanti baru kita ini bagus nggak untuk produksi seperti ini. Gitu. Berarti juga ada kerjasama sama distributor mungkin ya, Bu? Betul. Aku boleh lihat-lihat lagi ya nih, kira-kira ada apa aja nih di sini? Ini adalah tempat ada gedung juang Kabupaten Bekasi. Betul, karena kan ini kita emang menyiapkan untuk souvenir. Ini adalah tempat pensil. Ada tempat ya. Ada tempat pensil, terus ada apa lagi nih, Bu? Tempat pensil juga ada, terus ini adalah tempat keler juga. Ini pemirsa, ini unik banget nih. Ini coba sebentar. Ini bentuknya gimana nih, Bu, caranya dibuka? Ini dibuka ke sini, ini bisa dilihat. Nanti di sini ada kellernya gitu. Cuman lagi ini belum selesai, ini hati-hati kotor. Oh iya. Gitu. Jadi setelah ini baru diamplas dan dicat ya, Bu. Kalau untuk buku kita itu pernah juga ada permintaan dari Singapura gitu. Tapi kita
kalau gitu. Jadi nggak langsung kita ekspor ke Singapura, tapi kita pakai internasional penjualannya. Gitu. Wah, jadi udah banyak juga ya dari mancanegara nih yang Betul. udah mulai Betul. melirik dari Baragakai ini. Karena kalau aku lihat sendiri ini emang pasti orang-orang luar negeri tuh banyak tertarik sama produk Alhamdulillah, ini. alhamdulillah. Nah Bu, kalau untuk pemirsa di rumah nih yang pengen jadi reseller itu kira-kira bisa nggak sih Bu? Boleh, kalau emang mau jadi reseller nanti tinggal menghubungi aja WA yang sudah tadi saya bicarakan. Ke nomor caranya langsung menghubungi? WA aja, betul. Nanti ada presentasi. Oke, baik. Nah, buat pemirsa yang mau jadi reseller dari Baragakai ini, boleh banget langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau kontak yang di bawah ini. Nah, Bu, setelah ini aku boleh mau lanjut ke dalam nggak nih lihat-lihat? Boleh. Nanti lihat proses produksinya, silakan, Kita silakan. langsung ke dalam. Ini di sebelah sini aja ya. Akan masuk. Ini ruangan produksinya dan ini adalah suami saya yang biasa mendesain produk-produk kami. Wow, berarti karya-karya Baragakai ini didesain langsung sama suami dari Ibu ya? Ini Pak, Betul. siapa namanya Pak? Pak Ruli. Nah, ini kalau desainnya sendiri nih Bu, biasanya tuh sudah menyediakan dari Baragakai atau dari konsumennya sendiri yang langsung ngasih desainnya? Kita bisa dua-duanya. Jadi bisa Baragakai sediakan, bisa juga customer yang memberikan desain nanti diproses sama desainer kita. Wah, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira yang paling sulit nih sejauh ini desain apa nih Bu? Yang paling sulit sejauh ini mungkin untuk membuat foto ya, karena kan foto, pemirsa. foto itu harus sesuai dengan foto yang aslinya. terus apabila ada cacat sedikit atau apa tuh emang mempengaruhi wajah terutama Apalagi itu. kalau misalnya foto mungkin banyak detail-detailnya ya Bu. betul. Wah, iya. Nah, ini lagi proses apa nih Bu? Ini ada proses ini proses pembuatannya di sini gitu. Proses pembuatannya di sini. Apa proses ini ya? Lasernya gitu. Mau dijalanin sebentar? Bisa. Boleh? Coba kita mau lihat nih pemirsa prosesnya kayak gimana nih. Wah, Iya. ini lagi proses laser ya Bu? Betul, lagi proses pembuatan. Ini yang mau dibuat tempat tisu ya? Tempat tisu yang akan dibuat. Berarti ini kan triplek kan cukup besar ya Bu. Nanti berarti gimana nih? Dipotong-potong setelah ini atau gimana? Kita biasanya satu triplek besar itu kan ukurannya rata-rata berapa ya, 120 kali 240 ya. Itu kita bagi 6 dulu dipotong supaya bisa masuk ke mesin ini gitu. Berarti langsung iya, nanti nanti buat sebesar itu ya? betul. Ini untuk proses produksi yang menurut kalau aku lihat tadi cukup rumit. Sebenarnya ini tuh ada karyawan nggak sih Bu? Untuk sementara ini kami karyawan yang tetap tidak ada karena desain sama suami saya, terus diproses sama saya dan anak-anak saya ada 4. Jadi kita berjumlah sebenarnya karyawannya ada 6 orang sebenarnya di sini. Ada 6 Ada 6 orang ini keluarga sendiri. keluarga semua. Wah, itu bisa menjadi apa ya? Maksudnya ajang untuk ngobrol-ngobrol juga. Betul. Biasanya sekalian sambil bekerja kita ngobrol, misalnya ditanyain pekerjaannya bagaimana, sekolahnya gimana, atau memang ada kesulitan apa kita kerjain sambil mengecat. Jadi gitu. ngobrol-ngobrolnya Iya, ini family produktif time. banget ya Iya, pemirsa. betul. Bisa sekaligus menghasilkan cuan nih. Betul. Wah, ini lagi proses laser nih pemirsa. Betul. Wah. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini untuk proses ini kira-kira berapa lama nih Bu waktunya? Sekitar ada yang tergantung kesulitannya ya. Kesulitannya dari Bisa desainnya. nyampe setengah jam juga bisa gitu. berarti- Dari 20 menit atau kadang-kadang 30 menit gitu. Ini cukup ini ya, cepet ya sebenarnya. Cepat sebetulnya, justru yang paling lama itu proses finishing karena Proses kita ada 5 finishing. kali pengecatan itu justru supaya halus gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran banget. Jadi sebenarnya kalau produk yang paling mahal nih apa nih Bu? Kalau paling mahal itu adalah hiasan dinding. Hiasan dinding. Hiasan dinding Itu di iya harga betul. berapa Berkisar dari harga 1 juta biasanya sekitar 400 ya.
400.000 satu. Jadi kalau misalnya pinginnya itu empat atau 3, jadi bisa dikali 400.000. Wah, jadi sebenarnya untuk Bisa 1.600.000, bisa 1.200.000. Wah, jadi untuk hiasan dinding itu harganya kisaran 1 jutaan. Iya, Dan betul. itu tergantung request dari customer juga, mau yang Betul. 3 atau yang 4 ya, Bu? Betul, betul. Wah, semakin seru di perbincangan kita pada hari ini. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Nah, aku mau lanjut lihat nih, Bu. Ini prosesnya kayak gimana nih? Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri karena masih bersama dengan Ibu Elis selaku owner dari Baraga Kai. Halo Ibu, nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, boleh minum dulu kali ya Bu, biar agak haus nih. Silakan, silakan. Wah Bu, ini tatakannya juga produk dari Ibu sendiri ya Bu? Betul, produk dari Baraga Kai sendiri. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kenapa sih Bu Ibu memilih untuk berbisnis Baraga Kai ini? Untuk memilih bisnis Baraga Kai ini mungkin pertamanya kita mengenal dulu passion kita itu ada di mana gitu. Passion kita itu ada di mana. Jadi waktu itu emang kita mulainya pas pandemi ya. Oh, iya. Pas pandemi gitu. Jadi waktu itu juga pernah misalnya ada yang kenapa sih nggak mulainya nggak makanan aja gitu. Cuman saya sendiri merasa makanan itu walaupun emang lagi ngetren di zaman COVID ya, tapi mungkin itu bukan bidang saya. Bukan passion gitu. ibunya ya? Betul, bukan mungkin bukan passion keluarga kami juga gitu. Karena kan emang ini kami emang melakukan kerajinan ini bersama-sama keluarga begitu. Wah, kalau ini nih Bu, untuk surat izin sendiri apakah sudah ada belum Bu? Alhamdulillah kami udah dibantu sama Dinas Koperasi dan UMKM dan kami sendiri punya pembimbing juga ya. Jadi kami udah dibantu untuk menyelesaikan surat-surat untuk seperti NIB gitu. Merek kami dibantu. Nah itu proses untuk mengurus surat-surat itu sulit nggak sih Bu? Atau seperti apa? Boleh diceritain prosesnya? Kalau misalnya untuk kesulitan enggak ya, karena kan yang seperti saya tadi bilang kami dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi dan kami sendiri dibantu oleh pembimbing kami dari Cikarang Utara itu ada Pak Yusuf Junaidi dan mungkin dari Poksi ada Ibu Rina itu selalu membantu gitu. Wah, jadi sudah banyak juga yang membantu proses dalam perizinan ini betul, ya, Bu? betul. Nah, kalau Ibu sendiri tuh sudah tergabung dalam komunitas UMKM belum sih, Bu? Betul. Sejak Oktober 2023 kami bergabung dengan UMKM Kabupaten Bekasi. Wah, berarti sebenarnya masih terhitung baru ya untuk tergabung Betul, di UMKM betul, itu. betul. Wah, gimana Bu? Setelah tergabung di UMKM itu, apakah banyak yang membantu atau seperti apa? Setelah gabung dengan UMKM itu di keluargaan kami, jadi banyak sekali yang membantu itu dari mulai surat-surat, informasi untuk basar gitu, dan emang kami betul-betul dibantu sama dinas itu benar-benar kami dibantu. Nah, kalau untuk bantuan dari pemerintah, misalnya untuk kalau misalnya ada acara bazar, nah itu tuh benar-benar disediakan full dari pemerintah atau gimana, Bu? Betul, kami biasanya kalau misalnya untuk basar-basar yang besar juga kami disediakan sama pemerintah. Gitu, difasilitasi, iya betul, untuk lebih maju gitu. Pelatihan-pelatihan juga sama, dan kemarin juga saya diberikan pelatihan untuk ekspor juga dari mulai bagaimana memulai ekspor, diajarin cara bagaimana mendapatkan buyer, itu diajarin juga. Gitu. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Nah, banyak pelatihan-pelatihan yang membantu juga untuk perkembangan dari bisnis Ibu sendiri ya, Bu? Betul, betul. Wah, ini seru banget Ibu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira selama menjalani bisnis ini, ada suka dukanya nggak sih Bu? Atau kesulitan-kesulitan yang Ibu rasakan? Kalau misalnya untuk kesulitan yang benar-benar kesulitan mungkin tidak begitu ya. Cuman kesulitannya mungkin kami akan berusaha terus mencari untuk pemasaran gitu, itu aja. Terus keduanya mungkin untuk mencari bahan baku mungkin ya yang lebih bagus lagi untuk kami proses gitu. Nah,
Bu, kalau untuk Ibu sendiri nih Bu, ada nggak sih tokoh yang memotivasi Ibu, yang menginspirasi Ibu untuk memulai semua bisnis ini? Yang memotivasi saya untuk memulai bisnis ini adalah anak-anak saya sendiri gitu. Jadi anak saya sendiri itu yang memberikan ide bagaimana kalau kita mendesain seperti ini. Misal contoh ya, waktu itu kita mulai itu kan waktu COVID di tahun 2020. Makanya waktu itu kebetulan suami saya juga orang desain. Yang produksi pertama itu adalah stand HP. Iya, karena waktu itu stand HP sangat diperlukan karena ada pembelajaran online ya. Iya benar banget. Iya, ada pembelajaran online, betul. Pada saat waktu itu murid-murid belajar di rumah, Ibu memproduksi stand HP itu. Betul. Ada tidak hanya stand HP, untuk stand yang lebih besar untuk tab juga kami sediakan. Betul. Jadi kan di rumah jadi ada standnya, terus ada tempat sasarnya gitu. Itu ide dari anak-anak juga dan didukung sepenuhnya sama ayahnya. Berarti benar-benar semua keluarga nih, anggota keluarga mendukung ya Bu. Semuanya juga ikut dalam proses semuanya, pembuatan dan juga produksinya. Betul. Berarti memang untuk produk pertama kali itu adalah stand HP. Stand HP itu sampai akhirnya tadi aku lihat udah banyak banget produk-produknya, mulai dari notebook, terus juga ada termasuk tempat teh. Dan ini kalau dilihat tempat kuenya juga ya Bu. Juga betul. Di sini. Wah, ini unik banget ya pemirsa, karena aku lihat juga masih jarang nih untuk pebisnis-bisnis yang mulai melakukan mulai bikin kerajinan dari kayu ini. Baru ada Ibu ini. Nah, kalau untuk pemirsa di rumah nih Bu, yang mau untuk beli produk ini, boleh di mana nih Bu? Kalau untuk membeli produk ini, kita bisa langsung chat di Instagram juga, di IG-nya Baraga Kai, atau misalnya bisa juga lewat langsung WA ke WA-nya Baraga Kai, bisa juga beli juga bisa, atau mungkin bisa juga lihat di Instagramnya Uniqlo Harapan Indah. Wah, jadi sudah banyak ya pemirsa platform-platform yang bisa digunakan kalau pemirsa di rumah nih pengen beli produk dari Baraga Kai ini. Iya, atau misalnya kalau mau langsung tidak pesan, boleh. Sekarang buka juga di Dekranasda Ion Deltamas. Di Deltamas. Nah, pemirsa tuh bisa langsung datang kalau mau lihat langsung nih produknya seperti apa. Iya, di Ion itu ada dua tempat ya. Ada tempat yang khusus UMKM juga, itu ada juga yang emang khusus di Dekranasda di lantai 2 gitu. Wah, ini kalau aku lihat tadi kan banyak dari keluarga Ibu yang juga membantu nih, termasuk anak-anak Ibu. Betul. Nah, ini kalau dari anak Ibu sendiri, ada nggak sih Bu yang mungkin nanti ke depannya akan meneruskan bisnis Baraga Kai ini? Betul. Emang ini dengan pertamanya bisnis Baraga Kai itu, akhirnya anak pertama punya passion sendiri juga menciptakan produk lagi, kedua juga sama gitu. Produknya apa nih Bu? Kalau sekarang itu karena mungkin anak-anak saya sudah terbiasa dibawa basar ya, jadi untuk anak pertama mendesain stiker-stiker gitu dan suka ikut pameran juga. Kalau anak kedua sekarang ikut mendesain pakaian juga. Terus kalau untuk nomor 3 dia lebih cenderung ke makanan sesuai dengan kuliahnya, dan nomor 4 dia udah bilang dari sekarang, nanti Baraga Kai aku aja yang ngelanjutin Bunda, katanya. Ada penerusnya nih dari anak Ibu, dan mungkin memang dari masing-masing anak nih mengikuti passionnya masing-masing ya untuk mengembangkan bisnisnya. Betul. Wah, Masya Allah, ini keren banget nih. Mungkin terakhir nih Bu, mungkin ada pesan Ibu untuk pemirsa di rumah? Pesan saya untuk pemirsa di rumah, jangan ragu untuk memulai usaha. Dan untuk kepada yang telah membantu saya dan mensupport saya, terima kasih banyak kepada Ibu Rina dari Poksi, dan kepada Bapak Yusuf dari pembimbing dari Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kepada Dinas UKM, Koperasi dan UKM, dan Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan yang selalu memotivasi untuk ekspor. Itu aja. Terima kasih. Wah, berarti untuk pemirsa di rumah nih yang ingin memulai bisnis, pertama harus mengikuti passion ya Bu. Betul. Dan yang pastinya jangan ragu untuk memulai bisnis.
betul itu. Wah, seru banget Ibu perbincangan kita pada hari ini, dan semoga juga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Boleh, dan yang silakan, pastinya silakan. obrolan kita hari ini sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Tapi sayang sekali perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda di episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya Anissa Rahma dan juga ada Ibu Elis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, ini bisa diminum lagi.